Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan drama yang bertema kesehatan dan lingkungan, yang berjudul Lingkungan Sehat Hidup Nyaman. Saya Muhammad Syahdewa Binaya. Di sini saya akan jadi Pak RT. Saya Muhammad Kastanjung sebagai Andi yang aktif dalam komunitas lingkungan. Saya Fikri Herman Putra Pratama yang berperan sebagai Wahyu sebagai warga yang mulai aktif terhadap lingkungan. Saya Adriano Arvino Nugroho. Saya berperan sebagai Pak Ridwan yang menderita penyakit akibat lingkungan yang tercemar. Saya Dias Pratama memerankan Pak Budi sebagai warga yang sering membuang sampah. Di jalan kampung, Pak RT sedang melihat banyak tumpukan sampah yang berserakan. Aduh, kampung banyak sampah ini ya. Kumpulin warga kali ya, bersih-bersih. Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Iya, waalaikumsalam. Baik warga sekalian, di sini kita berkumpul untuk membahas kepentingan kebersihan lingkungan kita. Saya perhatiin banyak sampah-sampah yang berserakan di jalanan. Kenapa ya? Warga sekarang sudah sadar pentingnya kebersihan. Pak Hasan, cuma bersihin sampah doang. Dulu juga bisa pintar. Kan lebih praktis kalau kita buang ke sungai nggak serokan. Gak bisa gitu Pak Budi. Itu juga termasuk mencemarkan lingkungan. Apalagi Bapak pengen buang ke sungai kan. Itu juga bakal merusak ekosistem dan juga bakal merusak lingkungan sekitarnya. Betul sekali Pak Andi. Saya baru baca kalau sampah yang tidak terkoordinir bisa mencemari lingkungan. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan kita. Pak Ridwan datang dengan batuk-batuk, terlihat lemah dan lesu. Maaf semuanya, saya telat datang nih ke rapat ini. Soalnya saya baru pulang dari puskesmas. Kata dokter sih penyakit yang saya alami ini gara-gara lingkungan yang nggak bersih. Ya, silakan dulu Pak Ridwan. Baik Pak, makasih. Nah, inilah contoh lingkungan tercemar. Kalau kita terus-terusan membuang sampah sembarangan, kita sendiri yang akan kena. Wah serius Pak Ridwan, sampai kayak gini. Wah kalau begini mah bukan masalah sepele Pak Ridwan. Kita harus bergerak nih, meneruskan peran sekarang. Betul Bapak Budi, lingkungan yang kotor itu bisa menyebabkan beberapa penyakit juga kayak diare, demam berdarah, hidung tersumbat. Makanya kalau kita bergerak dari sekarang, kita juga yang rugi Pak. Wahyu mulai mengajak warga lain untuk bertindak. Bagaimana kalau kita mengadakan acara bersih-bersih kampung setiap minggu? Nah, sampai itu kita sortir supaya sampai tidak menumpuk. Ide bagus Wahyu. Saya jadi sadar mulai sekarang tidak membuang sampah sembarangan. Saya minta maaf ya Pak Ridwan, Pak Wahyu, Pak Andi, Pak RT. Saya jadi tidak abai lagi. Ya tidak apa-apa Budi. Yang penting sebenarnya itu kalau kita menjaga lingkungan adalah tugas kita bersama. Baik, kalau gitu kita sepakat ya, minggu pagi kita berkumpul untuk bersih-bersih. Mereka semua sepakat dan bertekad menjaga lingkungan demi kesehatan bersama. Semoga ini langkah awal yang baik untuk kampung kita. Saya yakin kalau kita konsisten dan kerjasama, lingkungan kampung kita akan menjadi sehat dan bersih dan tidak kotor. Oke, mulai sekarang saya jadi tidak membuang sampah sembarangan lagi. Terima kasih untuk kerjanya yang sudah mengingatkan saya. Baiklah, kita mulai dari sekarang. Ingat, lingkungan sehat adalah cerminan dari hidup kita yang bersih. Setuju! Mari kita menjaga lingkungan kita bersama-sama. Dari drama yang sudah ditampilkan, ada hadis yang bersangkutan dengan kebersihan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pesan moral yang diambil dari drama tersebut, yang pertama, pentingnya kesadaran diri, menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kesadaran pribadi. Tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik.
Yang kedua, lingkungan sehat, kesehatan terjaga. Lingkungan yang bersih menciptakan kesehatan bagi masyarakat. Ketika kita merawat lingkungan, kita juga merawat diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, kerjasama masyarakat untuk kepentingan bersama. Menjaga lingkungan membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari semua orang. Bukan hanya tugas individu yang gotong royong, masalah lingkungan bisa diatasi bersama-sama. Yang keempat, melindungi alam demi generasi mendatang. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada generasi mendatang. Mari kita jaga dan lindungi alam ini agar anak cucu kita bisa hidup di lingkungan yang sehat. Yang kelima, jangan menunggu sampai terlambat. Seringkali kita baru sadar ketika dampak buruk sudah dirasakan. Jangan menunggu lingkungan semakin tercemar atau penyakit datang. Mulailah menjaga kebersihan sekarang agar kita tidak menyesal di kemudian hari.